Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainal Fitrianto, NPM 223121150, kelas IF 22X. Di sini saya akan melanjutkan materi Natural Language Processing di bab 8, yaitu Transfer Learning and Transformer Technology. Apa itu transfer? Yaitu pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah yang diperoleh dan penerapan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah terkait dengan Whistle ini seperti dua siswa yang belajar memain gitar, yang satu memiliki pengetahuan musik dan lainnya tidak. Wajar bagi yang satu untuk mentransfer pengetahuan latar belakang ke proses pembelajaran. Setiap tugas memiliki kumpulan dan teorisasi dan model terlatih dalam ML tradisional, sedangkan mempelajari tugas baru dalam TL tergantung pada tugas yang dipelajari sebelumnya untuk memperoleh pengetahuan kumpulan data yang lebih besar seperti menunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan pembelajaran mesin tradisional dan pembelajaran mesin transfer. Motivasi dari pembelajaran transfer ini merupakan parameter model yang dilatih tidak dapat digunakan kembali. Kumpulan data tersebut melibatkan proses pelatihan yang sangat besar. Langka, tidak dapat diakses, memakan waktu, dan mahal. Dalam tugas NLP dan visi komputer misalnya jika tugas tersebut dalam tinjauan sentimen, teks pada laptop dapat jumlah besar dalam berlabel data target dan data pelatihan dan tujuan tersebut. Tradisional ML ini dapat bekerja dengan baik pada domain yang berkorelasi, tetapi ketika ada sejumlah besar dan target seperti ulasan makanan, hasil inferensi akan tidak memuaskan karena perbedaan domain. Meskipun demikian, domain-domain ini berkorelasi dalam beberapa hal untuk menanggung ulasan domain yang sama dengan karakteristik bahasa dan ekspektasi terminologi yang memungkinkan rel untuk diterapkan dalam pendekatan tingkat tinggi pada tugas prediksi. Pendekatan ini memungkinkan domain sumber menjadi domain target dan menentukan korelasi subdominannya seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2 ini, yang merupakan pembelajaran transfer. Kemudian pembelajaran transfer ada beberapa. Yang pertama ini transfer heterogen, kemudian transfer learning. Pada gambar ini dapat kita lihat dua kategori pembelajaran transfer. Nah, jadi heterogeneous dan homogeneous transfer learning. Solusi pembelajaran transfer ini yaitu berbasis intens, berbasis fitur, berbasis parameter, dan berbasis relasional. Ini merupakan transformasi fitur asimetris, kemudian transformasi fitur simetris merupakan sebelah kiri, dan transformasi fitur asimetris sebelah kanan. Dan pada gambar ini merupakan pendekatan berbasis relasional, contoh pembelajaran struktur kalimat ulasan makanan untuk membantu analisis sentimen ulasan film. Jaringan saraf tiruan berulang atau RNN, Recurrent Neural Network. Apa itu RNN? Merupakan kelas jaringan saraf tiruan ANN yang mempertimbangkan data deret waktu berurutan sebagai masukan dan menggunakan masukan sebelumnya untuk menghasilkan masukan dan keluaran terkini. Yang memiliki memori yang berarti mengeluarkan dipengaruhi oleh elemen sebelumnya. Dari urutan tersebut terdapat jaringan saraf umpan maju FMN tradisional
dengan menggunakan keseluruhan intervensi seperti gambar 8.8 seperti ini. Ini merupakan arsitektur dasar RNN. Pada gambar 8.13 ini merupakan RLN standar kiri dan LSTM kanan. Gate Recruit Unit atau GRU ini merupakan sebagai jenis RNN seperti LSTM, tapi untuk mengelola masalah gradient backpropagation, dan GRU ini diusulkan pada tahun 2014 dan LSTM yang diusulkan pada tahun 1997. Memiliki kinerja yang serupa dalam banyak kasus, tapi yang pertama sering digunakan dalam perhitungan sederhana dengan hasil yang sebanding dengan yang terakhir. Struktur ini, struktur input dan output GRU seperti RNN ada input XT dan HTY yang memuat informasi relevan dari node sebelumnya. Output saat ini relevansi dengan node sebelumnya. Nah, ini merupakan arsitektur umum GRU, kemudian reset dan update gerbang GRU, kemudian perhitungan H. Ini merupakan modul komputasi GRU, struktur BRNN. Transformer adalah jaringan yang didasarkan pada mekanisme perhatian tanpa unit berulang tanpa konvolusi. Nah, untuk ini arsitektur transformator. Dan ini merupakan arsitektur lapis encoder. Apa itu BERT? Adalah model representasi bahasa yang telah dilatih sebelumnya yang disebut representasi encoder, bidirectional and transformers. Model ini menggunakan MLM, Masked Language Model, untuk menghasilkan representasi linguistik dua arah yang mendalami, bukan model satu arah tradisional atau menggabungkan dua model satu arah. Ini merupakan gambar perbandingan sebelum training dan fan training, pre-training dan fan training. Kemudian ini merupakan pelatihan segmen transformasi standar. Dan ini pelatihan segmen transportasi XL. Dan demikian penjelasan saya untuk di bab ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.